Yang baik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap. Kak, kalau Alika ya, olahraga favoritnya apa? Kak? Kalau favorit mungkin ya sepak bola ya. Sepak bola. Ini nggak menjilat kata saya tapi sepak bola ya, tapi kata sepak bola sih. Selain itu di bawahnya mungkin kalau Alika bisa ngelis 3 ya. Lompat tali. Ini kenapa jadi perbedaan masa kecil ya saya ingat. Sepak bola mungkin setelah itu badminton. Karena itu ya olahraga kampung. Satu lagi ya volley. Volley ya. Ya 3 itu paling. Nah kalau misalnya di belahan dunia lain nih, sepak bola itu jelas bukan olahraga utamanya gitu Pak. Termasuk di Jepang. Setidaknya sampai 30 tahun yang lalu sepak bola ini bahkan belum dianggap sesuatu yang good lah di Jepang itu Pak. Nah ini juga sebenarnya tidak lepas dari Jepang yang punya sejumlah olahraga tradisional sendiri gitu. Yang sudah hadir waktu itu sejak sebelum 1900-an. Jadi ya olahraga barat yang tadi mungkin sepak bola ini dianggapnya olahraga barat, kemudian perlahan masuk dan mengambil hati masyarakat Jepang. Benar banget. Dan sekarang ada 5 daftar olahraga paling populer di Jepang Kak. Yang pertama ada bisbol. Dia ini sekitar 45,2% representasinya. Bisbol ini diperkenalkan di Jepang sejak 1872 dan terus berkembang sejak saat itu. Nah, bisbol juga adalah olahraga yang dihormati di Jepang dan banyak yang memperhitungkannya sebagai olahraga nasional Jepang. Paling terkenal. Nah, ini Kak, kalau bisbol ini naiknya dari Cahem atau lebih panjang? Bukan dong, bukan bis itu. Bisbol ini olahraga gimana? Nah, si bisbol ini kompetisi ada kompetisi profesional bisbol yang sudah ada sejak 1936. Jadi sudah lama banget emang ada historisnya. Nah, tetapi ada perbedaan antara bisbol Jepang dengan bisbol Amerika Serikat. Bisbol di Jepang itu ya punya bola, lapangan dan area pukul yang lebih kecil sebenarnya. Nah, bisbol pun menjadi olahraga yang paling populer selama bertahun-tahun Kak, karena punya sejarah yang panjang. Wah, benar. Bahkan di tingkat SMA, kompetisi bisbol ini digarap dengan sangat serius. Meskipun sekarang vokalisnya udah bukan Candiel ya. Bukan dong, seriusnya itu. Nah, setiap musim panas ada Koshien, kompetisi bisbol nasional tingkat SMA, dan ini adalah pertandingan yang nggak boleh dilewatkan lah kalau misalkan kita ke Jepang. Mungkin Super Bowl-nya Amerika mungkin Super Bowl. Nah, yang berikutnya ini ya mungkin yang paling melekat di Jepang banget bagi saya mungkin ya kalau bicara olahraga ada sumo. Yang mana presentasinya 27,3%. Nah, si sumo ini berasal dari ritual Shinto Jepang yang menggambarkan manusia bergulat dengan dewa. Karena emang perawakannya kayak dewa itu. Nah, turnamen sumo meraih popularitas pada akhir abad ke-17. Dalam ini terdapat 6 turnamen sumo terbesar yang digelar sepanjang tahun. Tempatnya juga bervariasi, ada 3 di Tokyo, 1 di Aichi dan 1 lagi di Osaka. Terakhir ada di Fukuoka, saya nggak salah gitu. Dengan setiap turnamen digelar selama 15 hari. Jadi untuk keseluruhannya juga panjang gitu ya, ternyata ya. Nah, pesumo dengan ranking tertinggi ini dikenal sebagai Yokozuna. Ada gelarnya. Nah, gelarnya. Secara mengejutkan nih, tidak ada pesumo Jepang yang meraih gelar tertinggi Kak. Karena semua kan lebar ya. Ketinggian. Gini kan, gak mungkin dia gelarnya tinggi. Jadi kan gak ada pesumo Jepang yang meraih Yokozuna dari 2000 sampai 2016. Wah, sedih banget. Aneh banget. Karena mereka kalah dari Mongolia yang memang memproduksi atlet sumo untuk menjadi Yokozuna. Ada ini negara khusus ya. Nah, tidak seperti gulat lainnya. Si gulat sumo ini tak punya kelas berdasarkan berat badan gitu kan. Kalau misalnya tinju ada berat badan gitu. Atau segala macam. Nah, ini menjadi keunggulan karena bisa saja pesumo yang lebih kecil bisa menang dari lawannya yang lebih besar dengan tentunya teknik mungkin mainnya. Ia menggunakan kecepatan, teknik tadi dan kelincahan untuk mengalahkan lawan yang lebih besar. Ini mirip sama kayak Vicky lawan Aska ya. Iya, itu memang bodoh aja yang satu lagi. Yang ketiga ada sepak bola Kak. 25%. Nah, sepak bola ini awalnya ditemukan di Cina. Lalu menyebar ke Korea dan Jepang dengan nama Kenmari. Nama panjangnya Kensana. Bukan dong, Kenmari Incorporisano. Nah, sepak bola modern masuk ke Jepang pada abad ke-19 Kak, lewat Letnan Archibald Lucius Douglas dari Angkatan Laut Britania. Inggris ya itu. Ini saudaranya Lucius Malfoy. Ini nama-nama kayak di Harry Potter ya. Federasi Sepak Bola Jepang Sendiri JFA, dia itu berdiri pada 1921. Tapi timnas Jepang baru terbentuk pada 1930. Oh, lama ya. Jadi suuzon gitu, mereka 9 tahun ngapain? Wow, kayak gak kerja ya, kayak pemerintahan. Wah, sakit. Mereka aja ya. Nah, debut timnas Jepang sendiri terjadi di Olimpiade Berlin 1930. Oh, di Olimpiade dulu ya. Nah, Liga Sepak Bola Jepang digelar pada 1965 dan masih berstatus semi-pro hingga 1992. Jadi prosesnya panjang. Lalu Japan Professional Football League berdiri dan
sekarang dikenal dengan nama J-League. Nah, kini si J-League ini punya 3 divisi yang semuanya di bawah diisi tim profesional. Nah, di bawahnya ada Japan Football League yang membawahi lagi 3 divisi semi profesional yang waktu itu membawahi tim amatir, profesional dan klub perusahaan. Karena ya tadi mungkin kayak Furukawa Electronics gitu. Timnya tuh dari perusahaan. Kayak di misalkan volley ya, kayak PLN Elektrik gitu kan, Bandung Tektona. Nah terus J-League ini merupakan liga tersukses di Asia dan timnas Jepang merupakan salah satu timnas terbaik di level Asia. Timnas Jepang sendiri pernah menjuarai Piala Asia sebanyak 4 kali Kak, pada 92, 2000, 2004 dan 2011. Nah berikutnya ada olahraga lainnya itu tenis ya? 21,7%. Nah tenis ini tiba di Jepang pada tahun 1878. Waktu itu ketika 5 lapangan dibangun di Taman Yamate di Yokohama untuk digunakan oleh orang-orang asing. Jadi emang targetnya sebenarnya orang-orang asing dulu. Target marketnya ya. Ketika budaya barat masuk ke Jepang nih, si tenis ini juga dimasukkan ke dalam aktivitas fisik ketimbang olahraga kompetitif. Jadi cuma buat aktivitas aja. Iya, bukan olahraga profesional lah. Nah sama seperti bisbol yang tadi Kak, tenis di Jepang juga berbeda. Jepang ini mengembangkan namanya soft tennis. Jadi dia terbuat dari daging iga ya. Bukan ya, yang soft itu bukan yang ke daging dong. Jadi dia menggunakan bola yang lebih fleksibel dan terbuat dari karet. Dan pada 1886, soft tennis ini adalah standar yang digunakan di Jepang bahkan sampai saat ini dan diajarkan sekolah gitu si soft tennis itu. Nah, tenis mengambil tempat dalam budaya Jepang karena merupakan olahraga pertama Kak yang meraih medali di Olimpiade. Wah, bersejarah ya. Bersejarah dan ini terjadi pada Olimpiade Antwerp 1920. Alika tahu nggak medali Olimpiade pertama buat Indonesia itu apa? Bulu tangkis. Betul sekali. Tahun? Saya lupa ya, saya kayaknya belum mengenal bulu tangkis ini ya. Betul. Cuma saya tahunya Susi Susanti dong. Susi Susanti sama Alan Budi Kusuma. Terkenalnya itu. Saya lupa tapi tahunya kapan. Barcelona 92. Wow, keren ya. Nah berikutnya olahraga selanjutnya ada golf. Dengan persentase 13,7%. Nah sama seperti di tempat lain, golf ini menjadi olahraga yang menjadi eksklusif sebenarnya buat ekspatriat dan orang-orang Jepang yang mendapatkan pendidikan barat, memang olahraga kelas atas lah. Nah lapangan golf pertama juga berdiri di Tokyo pada 1914. Nah angkanya waktu itu langsung naik drastis ke 71 lapangan pada 1940. Jadi naiknya cepat banget ya dari 1940. Nah setelah Perang Dunia Kedua, sistem kelas sosial di Jepang ini tuh banyak berubah Kak. Jadi lebih banyak kelas menengah yang pada akhirnya dia main golf gitu. Ini pun menghadirkan gelombang para pemain baru. Kalau dulu mah kan orang-orang bisnismen gitu. Karena golf ini emang pada awalnya digunakan buat sarana memperlancar urusan bisnis. Iya, ngobrol sebenarnya bukan golfnya gitu. Ngobrol main sama sama teman-temannya. Iya, sama teman-temannya kan. Aduh, saya mau misalnya tapi kayak. Nah, berikutnya sama juga seperti tenis nih. Sebenarnya Jepang juga punya kompetisi golf tingkat dunia, yakni Japan Golf Tour yang pada 2006 memberikan. Sunda banget ya Japan. Japan Golf berikutnya tapi golf. Nah, tour yang pada tahun 2006 memberikan hadiah ketiga terbesar untuk pemain non senior setelah PGA dan European Tour. Jadi lebih bergengsi lah ajangnya. Nah, hingga kini Jepang memproduksi banyak pemain golf hebat sepanjang tahunnya. Nah, namun pemain Jepang yang pertama yang memenangi turnamen besar pertama adalah Hideki Matsuyama yang memenangi US Masters. Itu liga keren lah di US. Jadi intinya di Jepang tuh bukan sepak bola ya sebenarnya olahraga yang lebih populer, tapi tadi itu ada baseball, sumo, baru sepak bola, terus tenis dan golf. Gak ada poli ya? Iya. Padahal saya suka nonton Haikyuu. Aduh. Ya menarik banget bahasan kita soal olahraga yang populer di Jepang. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di propaganda program sepak bola untuk Anda. Iya, lagi.